peta geologi regionalnya, peta desain akuisisinya. Untuk isi PPT itu bebas kok. Mau kalian buat kayak pas apa presentasi codingan kemarin, mau kalian isi dengan hasilnya doang, bebas. Yang penting kalian gampang ngejelasinnya aja ntar. Oke, terima kasih infonya, Mas. Terima kasih Bang Anas. Apaan? Apa Ki? Enggak, tadi ada Alek lagi makan pansu. Absen dulu kali ya. Kelompok 1, siapa? Kelompok 1 udah ada yang hadir belum? Hadir, Bang. Kelompok 2. Kelompok 2 apakah hadir? Kelompok 2 belum ya. Bukannya lu Kelompok sendiri ya? 3 udah gua. Kelompok 4. Hadir. Kelompok 5. Dia hadir. Kelompok 6. Hadir. Kelompok 6 belum ya? Kelompok 7. Kelompok 7 belum. Nih pemalas nih kelompok 7 nih. Kelompok 8. Join lah. Oke, kelompok 7 belum ya? Yang temennya coba tolong hubungin Jeremia, Ganefran sama Farel. Suruh join, Cok. Kelompok 2 siapa deh isinya? Ada kelompok 2 nih pemalas ya. Ada gua sama Jessica. Lu top kelompok 2. Yoi. Oke. Sekarang ini kita nungguin si Runggu nih. Titik koordinatnya di dia semua. Dia lagi nyatuin. Tapi OTW ke tempat Pauji dulu. Ji, dia si Runggu udah nyampe belum, Ji? Halo Pauji. Emang ini boleh kagak sih kalau pindah? Buset dah, Ji. Buset, pasan tadi ada Pauji dah. Oke, makasih Dil. Dil, jangan lupa sholat Jumat, Dil. Parah lu kagak sholat Jumat tadi lu. Sembari menunggu Runggu, mungkin bisa pada buka laptop aja kali biar bisa ngeliat di Kikis ntar sekalian.
Ini khususnya sih karena Info Pauji, apakah Runggu sudah datang? Belum nyampe. Buset. Ji, lu nyimpen koordinat tadi nggak, Ji? Tadi sih yang lengkap tuh si Runggu, gue cuma nyimpen 6 doang.
Raka, Rak, Oi, apa? lo buka laptop buka gak? Buka. Lo buka ini Rak, yang spin itu ban, web spin itu, Oh iya tuh, bentar. buat spin langsung aja dah. Lama banget nih si Runggu anjing. Kalau nggak nyambi jelasin gambaran kasarnya teh, Nas. Gambaran survei tadi. Apa? Kalau nggak nyambi jelasin gambaran kasar survei tadi. Jelasin survei tadi. Iya. Kita di ngapain aja. Oke. Nah nih udah datang nih si Runggu. Bentar ya, Mana Rung? Koordinatnya Rung? Ya, wait. Langsung aja share screen Runggu. Ada di HP gue. Waduh, belum disatuin. Belum. Dia udah di peta gitu sih. Soalnya gua cuman ada 6 doang koordinatnya. Tadi kan yang lu sendiri tuh, yang di deket rumah warga kan lu kagak ngirim ke grup. Ini yang titik yang di atas Gunung 3 itu gue belum diubah sesuai sama yang kalian pergi Nah, itu. ubah itu yang sesuai sama kita. Nah, itu gue ubah dulu ya. Lu tahu nggak yang mana? Biar gua forward nih. Bentar. Coba di forward yang di atas. Kan kalian nggak mau dua titik tuh. Jadi yang benar yang mana? Gue cuma dua doang. Yang belum. Yang titik 3 yang di mana? Yang di Apa? ini kan? Titik 3. Ah, bentar. Itu Pauji tuh yang Ji. Titik 3 itu tadi yang mana ya, Ji ya? Sungai bukan ya? Kalau nggak salah sih sungai. Oh, itu udah. Sungai. Sungai kan, Ji? Iya. Ya, titik 3 itu sungai. Titik pertama itu yang sebelum Batu Kapur. Yang kedua yang di tambang Batu Kapur. Yang ketiga sungai. Nah, yang keempat itu buatnya yang sebelah rumah tuh yang lu ini. Rung yang lu sama Probo. Yang kelima itu yang Batu Rijang. Yang keenam itu yang di Ambarawa tuh, yang singkapan sedimen. Terus yang ke 7 Yang kedua yang itu deket ini burung dara tuh, yang deket sawah. yang pertama itu apa namanya? Yang pertama itu buat aja ini, yang singkapannya batu marmer. Singkapan batu marmer. Ya. Yang kedua itu ini tambang Batu Kapur. Yang ketiga itu yang di sungai, yang motong 2 formasi. Yang keempat itu yang dekat rumah warga, yang lu sama Probo. Oh, itu yang ketiga. Oh, gue salah ini. Yang pertama yang gue mau Probo, terus yang kedua tadi gue kirim deh. Terus gue tinggal yang ke-8 gue tambahin.
Yang ke-8 itu apa? Yang ke-8 Shield. yang ke-8 itu yang ini, yang lahan gambut. Yang ke-7 itu yang setelah kita ini, setelah ada geologi struktur sedimen yang ada struktur Iya. laminasinya. Ya itu udah. Yang ke-7 baru yang dekat sawah tuh. Udah semua, Rung? Bentar, titik 8. Tadi mana ya koordinatnya? Kalau udah kabarin ya, Rung. Ini gue pindahinnya kan itu jadinya kalau di Avenza gue tuh jadi satu layer. Nah itu bisa gue pindahin sebagai format KML. Nah kira-kira bisa nggak tuh lu taruh ke QGIS? Format apa? KML. KML. Iya. Setahu gua XML deh yang ada. Ada CSV juga sama GPX. Oh, CSV aja, CSV. Oke coba ya. Udah itu udah gue kirim ke grup. Yang pertama itu yang ini ya, yang di Siapa yang lagi buka laptop? Dil, lu buka laptop nggak, Dil? Pak Dil. Buset, Pak Dil kemana nih? Lagi sholat Jumat ah? Rung, lu nggak buka laptop, Rung? buka. Fauzi aja nih, Fauzi sebelah gue nih, buka laptop nih. Udah, Fauzi aja tuh, suruh masukin ke QGIS. Mas, ini mau di spin dulu apa mau dijelasin dulu? Di spin dulu aja, nanti foto-fotonya gue kirim sekaligus siapa yang dapet yang pertama. Gue adakan foto-fotonya. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam, ketujuh, delapan. Baru nanti biar pada ngerti. Kalau dijelasin dulu nanti campur aduk soalnya 8 lintasan. Gimana tadi? Nggak kedengeran, Cuk. Kalau menurut gue di spin dulu supaya nanti misalnya udah dapet nih bagiannya apa-apa, baru kita bahas dari titik pertama sampai titik ke-8 kondisi geologinya kayak gimana. Tiap Udah, kelompok. berarti di spin dulu ya. Tadi kan dari Bang Yogi udah ada ketentuannya tuh. Kalau lintasan ke-8 itu khusus buat yang shift 2. Iya. Terus yang di atas, yang di bagian atas itu dibagi salah satunya buat shift 2 juga. Terus yang di paling jauh tuh yang di titik 6, 7, 8 itu dikasih ke shift 2 juga. Berarti yang udah pasti kan ada 3 titik buat shift 2, yang berarti selebihnya itu kita rolling. Yang di sungai itu titik shift 1 kan? Apa?
Yang di sungai untuk shift 1. Ya, yang di sungai untuk shift 1. Oke. Oke, Rak, mulai aja spin ya, Rak. Bentar. Mulai yang buat shift 2 aja dulu, Rak. Titik 8, terus titik 1 2 3 sama titik Bentar. Bentar, itu kan yang gua tulis di CSV itu beda urutannya sama yang tadi. Jadi, bentar coba gua sebutin. Titik yang bisa untuk shift 2 itu Mas Rak, catat, Rak. yang lahan gambut itu kan untuk khusus shift 2. Nah, itu option 8 berarti aku titik ke 8. Terus option 1 itu juga untuk yang kedua bisa, untuk yang pertama juga bisa, itu terbuka. Berarti Tunggu. masukin aja dua-duanya 1 dan 2 tuh. Ya, option 1 itu bisa untuk 1 dan 2. Terus yang kedua itu singkapan batu marmer, itu bisa untuk 1, bisa untuk 2. Nah, pilih mau mana, yang singkapan batu marmer atau gunung kapur yang untuk shift 1. Nah, kalau kayak gini kan kurang adil ya. Kalau enggak masukin aja lah dua-duanya ke ini, ke spinannya. Berarti yang di spin pertama itu titik 8, titik 1, 2, 3. Atau enggak gini aja, enggak Titik 1 usah. 2 deh. Titik 3 kan buat shift 1 ya, yang sungai. Enggak, Nas, gini ya, Nas. Kalau Bisa enggak nih. sih, kalau enggak yang titik 8 gak usah di spin, soalnya udah pasti shift 2 kan. Jadi nanti yang belum dapat di shift 2 dapatnya di titik 8. Oh ya, boleh. Titik Rak, 8. berarti titik 1 2 3 4 5 6 7 dulu di spin buat semua kelompok. Iya, titik 1, titik 2, titik 3, titik 5, titik 6, titik 7, udah. Titik 3 sama titik 8 jangan di spin. Titik 4, sorry. Titik 4 sama titik 8 jangan di spin. Soalnya titik 4 itu untuk shift 1, titik 8 itu untuk shift 2. Gas, Rak, gas. Coba share screen aja, Rak. Jangan digituin. Nggak kelihatan, Cok. Di laptop gue lagi ada meet. Bentar. BTW sungai itu titik 3 atau titik 4 ya? Kenapa? Yang sungai. Titik 4 yang ada tulisannya tuh di CSV, Sungai Rekom by Bang Dimas. Truk lama bener anjing. Spin boy. Ini disclaimer dulu ya. Ini nanti karena kita sistemnya spin, jadi kan hoki-hokian. Jadi ntar kalau misal ada yang dapet titik yang pas udah jelasin ternyata titiknya medannya terlalu terjal, nggak ada yang protes ya. Soalnya kan ini kita spin nih hoki-hokian. Lagian nggak ada yang terjal banget kok, aman. Ya nggak ada yang terjal sih, tapi ya ntar tau sendiri. Agak nanjak aja. Ada 2 titik yang agak nanjak. Itu ada 1 titik yang ini juga, Nas ya, yang kudu nebas vegetasi. Ayo, Rak, dimulai aja, Rak. Oke, semuanya pada dicatat ya, jangan sampai kelewatan. Ini kita coba dari spin titik dulu langsung ke. Ya, record aja, takutnya ada yang nggak join. Yang bisa record, Cok. Oke, kita spin titiknya dulu ya. 1, 2, 3. Oke, ini titik 5 nih. BTW kenapa 2 ya di kelompok? Kenapa? Di spin kelompok 8 ada 2. Iya. Iya. So.
Nah, ini kan titik 5. Sekarang kelompoknya ya. Tuh, 2, 3. Ya, selamat untuk kelompok 1 Anda mendapatkan titik 5. Silakan dicatat. Tuh, catat. Titik 5 didapatkan oleh kelompok 1. Selamat, selamat. 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 Itu jackpot boy, jackpot. Menganalisis Boleh. potensi batu rijang. Oke, kita lanjut ke titik berikutnya ya. Ini hapus dulu. Oke, selanjutnya adalah titik 3. Bentar, satu dihapus dulu. Oke, ini titik 3. Tolong diperhatikan ya. Oke, titik 3 Selamat didapatkan untuk oleh kelompok 5 mendapatkan saya sendiri. jackpot. Kelompok 5 gua dong. Titik 3 di mana Denas? Lupa gua. Titik 3 itu Mendapatkan sungai. enggak cuy, yang di gua itu dibuatnya gunung kapur. Gunung Kapur. Iya, titik 4 yang sungai, kan sungai nggak dimasukin, sungai sama gambut nggak dimasukin. Titik 5 apa titik 5? Titik 5 itu batu rijang. Mantap. Rijang. Titik 5 batu rijang. Ya. Yang tadi ditambang kapur tapi ketemunya batu rijang. Oke, kita lanjut untuk titik selanjutnya. Ya, titik 6. Diperhatikan untuk titik 6. Ya, selamat untuk kelompok 2 mendapatkan titik 6. Oke. Weh, titik 6 di mana, weh? Jackpot. Dapat gunung kapur. Jackpot. Titik 6 itu singkapan ya. Titik 6 itu singkapan yang titik 6 itu singkapan yang ini yang ada singkapan yang pertama itu loh, singkapan tanah yang pertama itu. Yang ada genangan air itu ya? Nah, ya yang ada kayak waduk kecil-kecilan itu. Oh iya. Iya itu ada di CSV-nya kok. Oke, kita lanjut ke titik selanjutnya. Sip, titik 2. Ini titik 2 harus ini ya, harus shift 2 karena tadi titik 3 itu yang dapat siapa? Titik 3. Titik 3 itu kelompok 1. Kenapa tuh? Titik 3 kelompok berapa? Titik 3 kelompok 5. Kelompok 5. Kelompok 5. Oh, berarti titik ini harus yang dapat shift 1 karena kan harus satu-satu yang di atas gunung 3. Titik berapa dah? Dia titik 2 tadi, titik 2. Oke, Tapi yang kepilih harus kelompok shift 1. Sip 1. Oke, putar dulu ya. Pas banget. Ya, selamat untuk kelompok 4 dapat titik 2. Mohon dicatat. Iya ini gue catet rak titik sama Oke. kelompoknya. Thank you, Ram. Untuk selanjutnya, titik berikutnya. Oke, berikutnya titik 7.
Perhatikan untuk titik 7. Oke, titik 7 didapatkan sama kelompok 7. Titik 1 berarti cuma bisa kelompok 8 atau kelompok 6, soalnya kelompok 3 udah pasti dapat sungai. Oke, berarti 3 kita blacklist aja ya. Iya, dihapus aja. Oh ya, kelompok 3 langsung catat aja dapat sungai di titik 4 ya. Sungai Iya, itu. catat ya yang kelompok 3 di sungai. 3 tuh titik sungai. Sungai di titik 4. Titik 1 ini yang mana ya? Titik 1 ini yang dekat warga. Oh, yang ada lapangan itu. Iya, yang lapangan, yang landai. Oke, selanjutnya titik 1 diperhatikan. Emang ada kelompok 9 ya? Oh, kelompok 6 deh. 6. Oke, titik 1 didapatkan oleh kelompok 6. Harap dicatat. Berarti 8 ini buat titik berapa tadi? 8 ya? Berarti kelompok 8 dapat titik ke 8 kan yang Iya. nggak di spin tadi Iya, kan? Titik 8. kelompok 8 dapat Buat titik shift 2. Jangan lupa dicatat ya. Udah dicatat kan? Udah catat masing-masing. Titik 1 Udah. kelompok 6. Udah gue kirim juga di kolom chat tuh. Rung, ini urutan titiknya ini sesuai sama yang tadi nggak? Sama yang gua kirim. Oke. Yang nomor Rung, coba opsi. kirim sama lokasi-lokasinya Rung biar enak ngejelasinnya. Itu lokasi-lokasinya udah Langitut sama Lotitut. Ntar ya, bakal diliatin sama Fauzi di Kigis, sabar. Udah, coba. Fadil coba. Iya. Iya, Pak masukin labelnya. Ntar kita bahas dari titik 1 dulu ya. Nanti gue kirim foto-fotonya supaya bisa ngerti masing-masing dapat titik yang kayak gimana. Option satunya mana ya? Nggak kelihatan. Itu apa? Lokasinya apa itu, Rung?
Option 1 itu yang dekat warga yang lapangan. Oh, iya iya ya. Nah, ini langsung gua Bentar, jelasin aja ya. gua kirim fotonya ya. Lo option 1 lo aja yang jelasin, Rung. Soalnya kan yang ngefotoin tempatnya sama ngelihat geologi strukturnya kan lo tadi di sono. Gue tadi nggak sempet ngelihat yang option 1. Itu yang gue kirim di grup itu option 1. Dia tuh kayak lahan lapang bebas yang landai banget. Itu di samping rumah warga, tapi nggak terlalu dekat banget. Pokoknya tuh lapang banget. Kondisi lapangannya tuh mirip kayak waktu kita akuisisi seismik refraksi kemarin. Dia tuh nggak banyak batuan gitu kan. Nah, itu kalau dilihat dari formasinya juga ada di formasi Gunung Kasi ya. Ya nggak sih itu? Oke, mungkin untuk yang option selanjutnya bakal gua jelasin ya. Nih di option 2 itu ada Bentar Nas, Oh, kenapa? itu kan Option 2 kan di di foto. opsi 1 itu kan kelompok gua ya. Nah, yang di opsi 1 kan yang lihat itu cuman Runggu sama Bowo ya tadi itu. Di opsi 1 itu ada apa ya itunya geologinya yang bisa itulah apa sih priorinya? Bisa informasi tambahan. Boleh, Probo, boleh. Kelihatan. Kelihatan. Iya. Nah, terus ya Oh, gue boleh izin nambahin nggak, Probo? iya tambahin. Mungkin kalau buat nyari aquifer mungkin agak susah. Soalnya kan di situ kalau seismik refraksi doang yang digunain buat nyari aquifer itu belum tentu valid karena kita juga butuh bantuan dari geolistrik. Sementara geolistrik itu nggak ngelakuin akuisisi di tempatnya seismik. Kalau geolistrik yang ngelakuin akuisisi di tempatnya seismik itu bakal ngemudahin kita kalau buat nyari aquifer. Tapi sayangnya geolistrik itu nggak ada yang akuisisi di sana. Nah, jadi Nah, gini aja, Kon. Karena di situ ada rumah-rumah warga kan kemungkinan juga di situ bakal nanti dibangun rumah warga tuh. Nah, lu bisa aja di situ nyari kedalaman lapisan kerasnya gitu. ya Jadi bisa itu. lu ngitung aja berapa sih ketebalan lapisan lunaknya. Rekomendasi buat bangunan biar kokoh itu harus digali berapa meter dulu gitu. Mungkin kayak gitu aja, Kon. Karena kalau buat nyari singkapannya kan di situ juga nggak ada kan. Jadi kalian susah kalau mau identifikasi litologinya. Sama ini sih gue nambahin ya. Kalau misalnya seandainya dari kelompok 6 yang dapat titik 1 ini geolistriknya misalnya nggak di sekitar situ tapi di satu formasi yang sama kayak tadi kan ada di formasi Gunung Kasi ya kalau nggak salah, pokoknya formasi yang warna ungu itu seandainya kelompok kalian geolistriknya di situ juga, nah itu bisa jadi data pendukung kalian kalau seandainya kalian mau nyari aquifer. Tapi itu kalau kelompok geolistrik kalian juga melakukan. Mic-nya mati, Rung. Halo, Runggu. Ini masih mau nambah lagi nggak? Mic lu mati, Rung. Halo, Runggu. Nah, mungkin kayak gitu aja sih, Kon. Kalau misal lu emang mau nyari aquifer, ya lu harus butuh data pendukung dari geolistrik. Soalnya kalau cuma dari seismik doang, itu bakalan susah. Karena validasinya juga
kalau dari seismik buat nyari aquifer itu nggak 100 nggak sekuat validasi dari geolistrik gitu. Coba tanya-tanya aja dulu, siapa tahu kelompok lu itu akuisisinya deket-deket sini juga. Siapa tahu. Kalau enggak lu bisa milih opsi target yang tadi udah gua jelasin sama si Runggu juga tadi jelasin gitu. Oh, berarti Nas, kalau misalnya ya masih dalam satu formasi, tapi dengan jarak cukup jauh masih bisa ya memungkinkan dikorelasiin gitu sama gaya listriknya. Kalau misal jaraknya terlalu jauh itu sih masih belum bisa sebagai informasi pendukung juga kalau misal jaraknya terlalu jauh. Soalnya kan kita juga harus memperhitungkan aliran airnya dari mana ke mana. Kalau misal emang aliran airnya ke arah situ, itu bisa jadi informasi pendukung. Tapi kalau aliran airnya nggak ke situ, ya percuma. Gitu. Aliran aquifernya maksud gua. Oh, oke, paham. Makasih ya. Oke. Ada lagi dari kelompok yang dapat titik pertama? Kalau nggak ada mungkin boleh share screen-nya balik ke yang tadi nggak, yang geologi regional. Yang ada option 2, 3, 4, 5, 6 itu. Oke, terima kasih Padil. Nah, lanjut ya buat option 2. Itu kan yang dapat kelompok 4. Nah, apa sih yang bisa kalian cari di lokasi itu? Nah, informasi a priorinya di situ tuh ada batuan marmer. Nah, nanti kalau kalian akuisisi di sana, itu kalian bisa aja target kalian itu mencari tuh kedalaman marmernya itu berapa, potensi marmernya berapa. Ya kan marmer juga bisa kan jadi bahan tambang. Mungkin itu doang kalau informasinya. Buat akuisisinya itu disaranin nama Aslap tadi itu ngebikin, misal nih kalian bikin satu lintasan, terus nanti kalian overlap lintasannya. Nah, terus ntar kalian bikin lintasan kedua, kalian overlap lagi. Nah, nanti yang ketiga kalian cross. Gitu. Gimana? Enggak, gue nggak paham. Pertama kan kalian bikin satu lintasan dulu tuh. Satu lintasan, horizontal kayak vertikal kayak kalian bikin kan, terus kalian shot. Oh ya, untuk spasinya kata Bang Dimas, kalau emang memungkinkan lapangannya, itu spasi antar geofon 2 meter. Spasi dari source ke receiver pertama atau geofon pertama itu 3 meter. Ya. Nah, udah kalian shot, terus itu kalian overlap. Kalian pindahin source-nya ke ujung. Nah, terus kalian pindahin juga beberapa geofon ke samping-sampingnya. Nah, ntar kalian shot lagi. Nah, itu namanya overlap. Bentar, jadi kita harus bikin berapa lintasan? Kalau sepenangkapan gue tadi 3 lintasan. Kan lintasan pertama, tapi di overlap. Nah, ntar bikin lagi lintasan kedua, di overlap. Habis itu bikin yang nge-cross-nya. Buat ngevalidasi dari data yang lintasan pertama sama lintasan kedua. Itu dari Bang Dimas Astomo. Tadi ngejelasinnya kayak gitu. Kalau misal kurang ngecun juga, boleh aja langsung tanya ke Bang Dimas. Oke. Berarti gue membuat 2 lintasan ini bisa sejajar, terus satunya itu nge-cross antara 1 dan 2. Iya, benar. Tapi lintasan 1 dan 2, kalau misal kalian pengen overlap kan fungsinya buat ngebagusin data ya, ngebagusin data dari data seismik. Nah, itu boleh kalian bikin overlap. Tapi berarti gue bikin 2 kali gitu di situ. Tapi nanti kalian di desain akuisisinya itu kalian bedain mana yang lintasan 1, misal warnanya biru. Nah, nanti kalian overlap. Nah, overlapnya itu warna apa? Overlap dari lintasan 1 itu warna apa? Nah, ntar di lintasan 2 juga dibedain warnanya, terus di overlapnya juga dibedain warnanya, terus di crossovernya juga dibedain warnanya. Nah, satu lagi tambahan, source-nya juga ikut diplot ya. Iya. Pokoknya spasi antar geofonnya 2 meter, spasi source ke receiver pertama itu 3 meter. Boleh tolong kirim nggak foto-foto yang ada di singkapan batu marmer baru di grup? Soalnya gue nggak tahu mau nyarinya di mana. Tadi kalau nggak salah, oh itu ada kok yang bentar gue forward nih.
Bentar ya, gua Oh, cek Nas, dulu. mau nanya, Nas, itu kan kata lu tadi ada yang memotong lintasan lain itu ya, itu tuh buat di titik ini aja atau di titik lain juga? Di titik lain juga boleh, asal lapangannya itu memenuhi. Kalau lapangannya itu cukup gitu. Kan ada juga kan lapangannya yang agak kecil, ada lapangan yang gede. Nah, kalau lapangannya misal kecil, kalian bikin aja spasinya itu minimal 1,5 meter. Kalau emang nggak bisa di overlap, ya nggak usah di overlap, nggak apa-apa. Fotonya Nas. Soalnya tadi kan fotonya di post bareng sama yang Gunung Kapur. Nah itu tuh udah gua kirim tuh, udah gua Ini yang tandain lagi tuh. oh ini marmer kan? Nah itu yang putih-putih itu marmer tuh. Oh iya. Oh, oke. Itu yang kayak ini ya, yang kayak singkapan tanah banyak gede gitu yang digali. Iya, benar. Itu yang kalau kata Bang Yogi itu yang putih-putih itu marmer. Udah? Ada yang mau ditanya lagi? Bisa tolong kirim HD gak? Apa? Dikirim HD. Oke, bentar. Sorry ya. Aman. Nah, itu udah gue kirim lagi ya. Oke, makasih ya Nas. Lanjut aja. Oke, sama-sama. Oke, dari kelompok 4 ada yang mau ditanya lagi gak? Nanti kalau buat lintasannya, terus kalian masih bingung overlapnya, itu kalian tanyain aja ke Bang Dimas. Oke. Oke, lanjut ya ke titik ketiga. Ini yang dapat titik ketiga ini harusnya orang-orang yang berotot sih. Contohnya Mbak Dukun Raka. Nah, soalnya titik ketiga ini itu di gunung. Tapi lintas daerahnya memungkinkan kok buat akuisisi. Mungkin kalian butuh tenaga ekstra aja buat ngangkutin geofonnya sama kabel-kabelnya. Nah, di titik ketiga ini ya sesuai dengan namanya lah, di situ itu ada batu kapur. Di mana itu ada tambang batu kapur. Mungkin kalian nanti akuisisi, kan ada tuh. Bentar, gua kirim fotonya nih. Nah, itu yang gua kirim tuh. Itu kan tambang batu kapur. Nah, nanti kalian akuisisinya di bawahnya. Kan itu kan di keru kan? Nah, kalian akuisisinya di bawahnya. Buat identifikasi batu kapurnya itu masih ada nggak potensi di situ? Masih banyak nggak potensinya? Terus kedalamannya itu berapa? Kalau dari Bang Dimas tadi katanya kayak gitu. Buat yang di Gunung Kapur. Buat akuisisinya juga sama kayak yang titik kedua tadi. Boleh kalian overlap, terus kalau misal datanya emang kurang bagus ya kalian overlap. Kalau misal lapangan yang memungkinkan spasinya 2 meter, kalau nggak memungkinkan ya 1,5 meter. Pokoknya untuk desain akuisisinya itu sama ya semua kelompok. Ada yang mau ditanyain nggak dari titik ketiga? Kelompok 5 gimana? Dari gua aman sih Mas. Dari Excel, Hilal, Atika ada yang bertanya nih. Excel, Hilal ada yang mau ditanyain? Kayaknya aman. Cuma nanti kalau misalkan ada yang kurang jelas, gue tanyain lagi aja. Oke. Aman ya berarti ya. Gunung Kapur ya. Aman, thank you Mas. Oke. Untuk option 4. Option 4 ini yang sungai yang dekat sungai itu ya, Rung? Iya, yang sungai. Nah, ini kelompok gue sendiri sih sebenarnya, tapi nggak apa-apa gue jelasin aja. Nah, yang di sungai ini kenapa dipilih sama Bang Dimas? Karena di situ emang dia memotong 2 formasi kompleks Gunung Kasih sama KTL. Nah, katanya tahun kemarin juga udah akuisisi seismik udah pernah akuisisi di sana, tapi direkomendasiin lagi buat
tahun depan akuisisi di situ lagi. Nah, mungkin kita disuruh nyari lebih jelas lagi kali ya tentang litologi di bawah permukaannya itu kayak gimana. Terus batuan-batuannya apa aja. Mungkin ini agak susah sih. Soalnya Nanti izin nambahin lagi. batuannya juga nggak jelas banget. Nah, kata Bang Dimas tadi itu jadi sungainya itu biasanya waktu kemarin mereka kerlap itu surut kan, jadi bisa diambil batu-batuannya. Nah, nanti kalian yang di sana bisa coba ngambil batuannya untuk coba lihat sebenarnya ada batuan apa di situ di sungai itu dan apa yang terjadi sebenarnya, eh, proses pengendapannya kayak gimana. Nah, juga kalau misalnya musim hujan itu tuh sungainya itu nutup area yang kalian akuisisi. Jadi sebenarnya bagian akuisisi kalian tuh kalau musim hujan tuh tertutup sungai, jadi nggak bakal kelihatan, nggak ada di surface gitu. Nah, itu bisa jadi consider kalian gimana untuk analisisnya. Oke. Mungkin ya untuk targetnya dari titik 4 ini mungkin lebih ke arah isi litologinya ya. Karena kan dia menarik tuh ada di dua formasi. Informasi KTL sama TOMH. Ada yang mau ditanya nggak dari titik 4? Bintang, Aziza tuh mau nanya nggak? Jasmine? Kalau misalkan eh, hujan kan tadi ketutup tuh lokasi akuisisinya. Itu ada pilihan lain nggak sih? Kayak bisa geser gitu. Nah, tadi juga udah ngobrolin ke Bang Dimas. Misal ada lokasi akuisisi yang tadi udah disurvei, ternyata pas hari H itu ternyata nggak bisa dilakuin survei karena misal ketutup air, terus misal di situ malah udah jadi ladang kebun orang. Nah, itu boleh dipindah. Boleh pindah kita akuisisinya. Itu aja. Ada lagi yang mau ditanyain? Dari aku sih cukup sih. Mungkin dari Jasmine atau Bintang mau nanya. Bintang, Jasmine, aman? Oke. Kalau aman lanjut aja ke titik kelima. Nah, titik kelima ini itu dia ada singkapan batu rijang. Nah, yang menariknya di sini, biasanya kan rijang itu proses pengendapannya di daerah sungai. Nah, tapi di sini itu bukan daerah sungai, tapi emang deket sungai. Nah, target kalian itu ya itu. Kalian identifikasi kenapa rijangnya bisa di situ, terus pengendapannya kayak gimana, terus mungkin apa yang bisa ngebuat rijangnya nyampe situ, terus kedalaman rijangnya berapa. Ya mungkin ya seputar tentang rijang lah, batu rijang. Kalau buat titik 5. Terus buat desain akuisisinya juga sama lah kayak yang gue jelasin ke kelompoknya Runggu tadi. Ada 2 lintasan, terus di cross, boleh di overlap. Kalau emang memungkinkan lapangannya. Tapi kalau gue lihat tadi di titik 5 ini lapangannya luas banget. Jadi mungkin aja kalau kalian mau overlap. Ini ya silakan. Mm-mm. Mm-mm. Ya. Bikin lintasannya di situ. Itu nggak terlalu kecil. Kalau gimana ya? Menurut gue sih terlalu kecil sih itu. Ya mungkin bisa di dekat-dekat itu aja. Kan nggak menutup kemungkinan juga kalau di dekat-dekat itu juga di bawahnya itu masih ada batuan rijang yang terkubur, yang masih terburial lah istilahnya. Ya benar. Oke, sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyain?
Kalau nggak ada lanjut ke opsi 6. Opsi 6 ini yang mana ya, Rum? Singkapan yang paling pertama itu yang di jauh itu ya? Itu Singkapan yang ada rawannya. nah iya itu. Yang mana? Yang ada rawa-rawanya? Yang itu Nas. Yang ada Yang di jalan. singkapannya. Yang di pinggir Yang jalan ya? laminasi itu Nas, ya itu Oh iya pinggir iya iya jalan. iya. Yang di desa lain. Oke, untuk titik ke-6 ini sebenarnya itu udah nggak masuk ke 6 desa yang harusnya kita akuisisi, tapi kata aslarnya nggak apa-apa, asalkan nanti kita urusin lagi surat administrasinya, surat persyaratannya. Nah, di titik 6 ini itu ada singkapan. Nah, singkapannya itu berupa sel. Nah, dia tuh juga ada struktur laminasinya. Nah, mungkin kalian di sana ya identifikasi juga litologinya kayak gimana, selnya itu bener apa enggak di situ ada sel-sel lain selain di singkapan itu. Ya sama aja lah yang kayak sebelum-sebelumnya, yang rijang lah, kapur, batu marmer gitu. Nah, kalau yang gue lihat ya di titik 6 ini itu daerahnya cukup kecil dari daerah titik-titik yang lain. Jadi mungkin kalian bikin aja spasinya 1,5 meter. Soalnya daerahnya kecil dan gue rasa juga buat di overlap nggak mungkin dah. Mungkin sabar-sabar aja lah yang dapat titik 6. Iya, diperhatiin juga di situ ada kayak rawa gitu. Jadi jangan nyampe ke antar lintasannya di situ. Ya mungkin doain aja rawanya hilang biar bisa akuisisi di situ, biar bisa nambah gede. Untuk titik 6 ada yang mau ditanyain? Nanti aja Nas gue nanya. Oke. Opsi 7 mungkin bisa dijelasin sama Rung, Bu. Soalnya tadi gua nggak ikut ke sono. Rung, silakan Rung. Ya, tadi beberapa juga udah ke sana. Nanti bisa bantuin ini ya, bantuin jelasin. Nah, titik ke-7 itu ada dekat sawah, lebih tepatnya tuh ada di belakang sawah gitu. Nah, itu juga berada di daerah yang sebenarnya di luar izin kita, di luar izin 6 desa kita, tapi dia tuh kayak ada singkapan gitu. Bentar. Nah itu, nah gue juga kurang tahu ya itu sebenarnya batu apa. Mungkin kalau kalian ada yang tahu, ada yang ingat, gue rada lupa juga kan. Itu jenis batuan apa. Tapi itu bisa kalian analisis dari situ. eh Dia itu lokasinya agak sempit. Jadi kayaknya kalau kalian mau membuat memanjang gitu horizontal bisa, tapi kalau mau vertikal gitu agak susah karena kan dia berbatasan sama sawah. Nah itu juga coba dipikirin. Itu sih. Ntar dari Fadil atau teman-teman yang lain yang tadi kesana ada yang mau nambahin. Iya itu lokasinya tuh lebih ke panjang, jadi nggak terlalu lebar, sama 1/4-nya tuh udah ada ditanamin kebun singkong gitu deh tadi kalau nggak salah. Dari situ ada vegetasi, jadi kalian coba untuk singkapannya dibabat gitu supaya lebih jelas kan bisa lihat apa di situ. Oke, makasih Runggu sama siapa tadi yang jelasin Padil ya. Mungkin dari yang kelompok dapat titik 7 ada yang mau ditanyain nggak? Ini sebenarnya 3 titik terakhir ini formasinya sama ya, dia di KTL, jadi dia kebanyakan ada sel, batu pasir gitu-gitu. Pokoknya sedimen. Beda sama yang di formasi Menangah sama kompleks Gunung Kasih. Titik 7 ini kayaknya nggak di KTL deh, dia tuh kayak di mana itu? Itu di mana ya, itu Rawa apa itu? Kayak Kia apa? Nah, tuh Kia tuh. Nah, yang dapat di titik 8 juga tuh deket sama, berarti titiknya tuh deket sama Kia juga tuh. Mungkin bisa dikorelasiin ntar. Tapi itu Soalnya kayak kan kebun formasinya atau deket kan, KTL sama Kia. Nas itu kayak kebun atau gimana? Yang di mana? Titik 8. Ini langsung dijelasin aja buat titik 8. Nah, titik 8 ini itu dia kayak lahan kosong, lahan gambut. Nah, kenapa gua ngambil di situ, terus
atas persetujuan dari Bang Dimas sama Bang Yogi juga. Di situ itu ada singkapan apa tadi ya? Singkapan sel kalau nggak salah. Nah, ada singkapan sel di sana. Batu serpih kalau Letaknya itu di kalau salah ujung katanya. kiri. Apa? Batu serpih kalau salah katanya. Oh, batu serpi ya? Batu serpi di ujung kiri tuh dia letaknya. Nah, kata Bang Dimas juga tempat-tempat kayak gitu itu jadi kesukaannya Pak Handoyo. Nah, Pak Handoyo ini nanti dia jadi dosen SIP 2, dosen penguji SIP 2. Makanya Bang Dimas request untuk opsi 8 ini, titik 8 ini ditaruh di SIP 2. Gitu ya, bukannya apa? Nah, itulah alasannya kenapa titik 8 dimasukin ke SIP 2 karena Pak Handoyo ada di SIP 2. Terus selain dari singkapan juga itu tuh kayaknya tempat itu bakalan nanti ada yang mau ngebangun bangunan tuh di situ. Nah, jadi kalian juga bisa nentuin kayak yang kelompok berapa tadi? Kelompok Furkon ya? Kelompok 1 tuh. Kelompok 6. Titik pertama, kalian juga bisa nentuin kedalaman lapisan lunaknya sama ketebalan lapisan lunak sama kedalaman lapisan kerasnya buat konstruksi bangunan. Gitu. Kalau buat akuisisinya juga masih sama yang kayak tadi, boleh boleh di overlap kalau emang memungkinkan ya. Tapi lintasannya itu gede sih. Pasti cukup kalau di overlap. Lintasannya ada dua-duanya di overlap, terus di cross. Mungkin dari titik kelompok yang dapat titik 8 mau ada yang ditanya nggak? Aman, Nes. Oke. Mungkin buat penjelasan lokasi-lokasi akuisisinya cukup ya. Terus lanjut ke tugas-tugas yang dikasih nih. Jadi dari Bang Dimas itu ngasih tugas ke kita bikin yang pertama itu peta RBI. Nah, untuk peta RBI ini juga gue kurang tahu. Soalnya gue juga belum pernah ngeliat peta RBI itu kayak gimana. Mungkin nanti teman-teman bisa nyari tahu sendiri peta RBI kayak gimana. Terus yang kedua itu ada peta kontur. Terus yang ketiga geologi regional. Nah, sama mungkin satu lagi ya, sama peta desain akuisisi yang tanpa geologi regional. Nah, gue juga mungkin maksud dari RBI ini mungkin itu ya, peta desain akuisisi yang tanpa geologi regional mungkin, tapi gue juga nggak tahu RBI kayak gimana. Nah, terus hasil-hasil peta itu dimasukin ke PPT. Nah, isi PPT-nya itu terserah kalian mau kayak gimana, mau isinya ada latar belakang, ada tujuan. Nah, pokoknya isinya itu hasil dari pembuatan peta kalian, peta desain akuisisi kalian. Oh ya, terus nanti di petanya di hasil petanya juga kalian kasih penjelasan target kalian apa, terus formasi kalian itu formasi geologinya itu apa, terus masukin juga tuh struktur geologi yang tadi di foto-foto tuh masukin juga buat informasi a priorinya. Jadi nanti pas kalian jelasin kalian punya data gitu, nggak asal ngomong aja gitu. Untuk tugas-tugasnya ada yang mau ditanyain nggak? Sama jangan lupa kontur. Apa, bro? Silakan. Nah, ya itu kayaknya itu punya CV tuh. Soalnya kan ada juga tulisannya hati-hati ada kendaraan pengangkut batu kapur ya kalau nggak salah. Nah, nanti kalau buat izinnya tanyain aja ke aslapnya. Bang, ini kami mau akuisisi di sini, terus ini kan lahan punya CV, apakah izinnya tetap sama kayak ke desa? Apakah kita perlu izin lagi buat ke CV-nya apa nggak perlu gitu? Nanti mungkin tanyain aja. Probo, mungkin bisa koordinasi lah sama Raka atau Abbas. Oke. Ada yang mau ditanyain lagi nggak? Apa mau nanya atau masih ada yang bingung? Oh ya, makasih juga si Probo tadi udah ngejelasin tuh peta RBI kayak gimana.
Tunggu sebentar, mau nanya dong. Oke, silakan. Ngomong-ngomong peta RBI. Nah, setahu gua peta RBI itu isinya lengkap kayak sungai, kayak gitu-gitu, semuanya dimasukin gitu ya. Oke, makasih Runggu penjelasannya. Udah ada lagi nggak yang mau ditanyain biar kita udahin meetnya biar bisa langsung kerja nih. Biar besok presentasi aman. Cukup Nas, terima kasih banyak. Udah kalau memang nggak ada yang mau ditanyain lagi, mungkin gua tutup aja meet malam hari ini. Makasih buat teman-teman yang udah pada join. Mungkin terakhir dari gua, selamat mengerjakan tugasnya. Terus besok jangan lupa datang presentasi ya. Oke, selamat malam teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh live ya.